Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilita Apriani, tutor Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan mata kuliah FSAB 4101 Pengantar Bisnis. Selamat datang kembali mahasiswa UT di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengayaan yakni strategi bisnis. Adapun topik pembahasan kali ini adalah definisi strategi bisnis, lalu yang kedua urgensi dan manfaat strategi bisnis, yang ketiga macam-macam strategi bisnis. Perlu kita tinjau terlebih dahulu definisi strategi bisnis. Strategi adalah merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus. Sementara bisnis adalah usaha komersial di bidang atau di dunia perdagangan. Yang pertama definisi strategi bisnis menurut ahli yakni Haryadi mengatakan bahwa strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani pada divisi tersebut. Lalu, menurut Juwono 2012 mengatakan bahwa strategi bisnis adalah strategi untuk mencapai tujuan yang sering dianalogikan dengan strategi catur, di mana strategi berpikir, penyusunan rencana, kesigapan melangkah, keberanian mengambil resiko, dan gairah untuk memenangkan pertandingan merupakan beberapa karakteristik permainan catur yang relevan dengan praktek pengelolaan bisnis. Lalu yang ketiga, menurut Solihin tahun 2012 mengatakan strategi bisnis berbeda dengan strategi pada level korporat, di mana strategi di level ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan, tentu saja dalam segmen-segmen tertentu. Kemudian berdasarkan ketiga ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa strategi bisnis itu merupakan strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan bisnis yang merupakan pedoman untuk rencana strategi suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk membangun, lalu memperkuat posisi bersaing produk ataupun jasa perusahaan dalam industri. Selanjutnya mengenai urgensi dan manfaat strategi bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah strategi bagaimana meningkatkan kualitas produk di pasar. Lalu target pasar. Yang ketiga inovasi dan kreativitas. Lalu keempat promosi. Yang kelima manajemen bisnis. Kualitas produk atau jasa tentu saja menjadi suatu hal utama yang perlu diperhatikan dalam strategi perusahaan. Bagaimana menciptakan produk yang berkualitas sehingga masyarakat atau konsumen percaya dan loyal terhadap suatu produk tertentu. Yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan itu harus sesuai dengan target pasar. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi. Inovasi dan kreativitas dibutuhkan agar konsumen itu tidak merasa jenuh dengan produk atau jasa yang stagnan atau tidak berubah. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah promosi. Bagaimana kita memperkenalkan, bagaimana kita menginformasikan kepada masyarakat, kepada konsumen tentang suatu produk yang kita miliki. Yang keempat adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini adalah bagaimana mengelola bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Mulai dari planning, organizing, controlling, dan executing. Selanjutnya adalah unsur penting dalam penyusunan strategi bisnis.
Sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam unsur penting dalam penyusunan strategi bisnis itu kita kenal dengan POAC. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Perencanaan dalam menentukan strategi bisnis mulai dari produk itu sendiri, mulai dari targetnya, inovasinya, promosi, dan manajemen bisnis. Perlu membuat perencanaan. Lalu, kekuatan dan kelemahannya mungkin bisa kita melakukan analisa dengan analisa SWOT. Kita harus tahu kekuatan dan kelemahan daripada produk yang kita hasilkan nantinya dalam menyusun suatu strategi bisnis. Yang keempat, bagaimana menciptakan pasar. Pasar yang bisa menggunakan produk yang dihasilkan. Yang terakhir, menetapkan harga. Harga disesuaikan dengan barang atau jasa yang kita ciptakan, disesuaikan dengan pasar atau targetnya. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam strategi bisnis. Yang pertama adalah konsentrasi. Jadi perusahaan perlu mengarahkan segala dana, daya, dan upayanya untuk pembuatan produk tertentu. Jadi tidak asal membuat produk kemudian diterjunkan ke pasar tanpa ada pertimbangan. Lalu yang kedua adanya pengembangan pasar. Pengembangan produk penjualan andalan di perusahaan di pasar baru yang dimasukin. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk itu sendiri. Memperbaiki produk yang sudah ada atau saat produk sudah berada di tahapan jenuh. Bagaimana kita melakukan inovasi dan kreasi terhadap produk yang sudah dihasilkan. Yang keempat, inovasi. Inovasi ini merupakan kiat untuk menciptakan siklus hidup baru bagi produk yang diluncurkan. Inovasi itu dapat berbentuk penggunaan metode ataupun teknologi. Yang kelima adalah integrasi horizontal. Nah, di sini pemilihan strategi jangka panjang melalui akuisisi perusahaan lain pada tahap produksi dan jaringan pemasaran yang sama. Yang keenam adalah integrasi vertikal, baik itu vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Jadi pemilihan strategi jangka panjang itu baik kepada akuisisi perusahaan lain, perusahaan jaringan yang sama maupun kepada konsumen. Yang ketujuh adalah usaha patungan. Jadi bagaimana menggabungkan beberapa perusahaan dalam bentuk perusahaan baru yang terpisah dari induk-induknya. Jadi ada perusahaan baru di sini yang merupakan bisa berdiri sendiri. Jadi tidak merupakan unit atau cabangnya. Lalu strategi yang kedelapan adalah diversifikasi konsentrik. Jadi di sini bisa menambah produk dan jasa baru, tetapi masih saling berhubungan. Yang kesembilan adalah diversifikasi konglomerat, di mana dapat menambahkan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Berikutnya adalah pengurangan kegiatan. Keputusan diambil apabila keadaan dalam perusahaan lain itu mengalami kemunduran. Lalu yang ke-11 adalah pelepasan kepentingan bisnis. Apabila manajemen puncak memutuskan menjual seluruh atau sebagian komponen perusahaannya. Yang terakhir, likuidasi, di mana perusahaan ini dapat menjual seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. Dengan melakukan perusahaan tidak dapat mempertahankan keberadaannya lagi. Jadi mereka melakukan likuidasi. Demikian materi kita pada hari ini mengenai strategi bisnis. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.